lagi bersama saya sore hari ini bersama salah satu guru di SMA Negeri 1 Tegalwaru yang akan mengobrol berbincang bersama kita menemani di sore hari ini yang berjudul itu perihal SPMB tahap 2. Nah, mungkin ada yang menarik di sini ya kalau misalkan dari SPMB ini mengacu tentang siswa ya Pak ya. Boleh Pak, silakan mungkin untuk pertama kali kita memperkenalkan diri dulu ya dari guru ini. Silakan Pak. Oke, perkenalkan, saya Gali, saya salah satu guru di SMA 1 Tegalwaru dan kebetulan saya juga salah satu panitia gitu di SPMB gitu sih. Oke Pak, jadi untuk SPMB ini mungkin dari segi kadang untuk keberhasilan atau kesempurnaan itu nggak mungkin sempurna ya Pak ya. Betul. Mungkin dari permasalahannya nih boleh sedikit atau kendalanya dari SPMB tahap 2 ini apa gitu Pak? Boleh diceritakan sedikit. Oke, sebetulnya kendalanya kebanyakan sih kalau dari pelaksanaan saja ada kesalahan menekan atau memilih jalur yang tidak sesuai dengan potensi yang ada gitu. Misalkan contohnya ada misalkan siswa atau murid gitu ya yang rumahnya dekat dengan sekolah memilih lewat jalur nilai rapor gitu, sehingga potensi jarak terdekat dengan sekolah ini tidak teroptimalisasi atau mungkin jadinya si murid tersebut tidak diterima lantaran atau dikarenakan nilainya yang kecil gitu. Jadi salah memilih jurusan gitu, salah memilih jalur yang digunakan untuk mendaftar, biasanya seperti itu. Jadi ada beberapa kendala ya Pak ya, apalagi mungkin dari penginputan salah karena kurang teliti ya Pak. Oke, dari tahap 2 ini gitu Pak, jadi untuk para pendaftar itu beri berapa pilihan Pak jalurnya? Oke, kalau untuk tahap 2 itu ada 2 jalur utama. Yang pertama ada jalur domisili, tentu yang dilihat dari jarak terdekat atau jarak rumah dengan sekolah gitu. Lalu yang kedua ada jalur afirmasi, di mana jalur afirmasi ini terbagi menjadi beberapa bagian gitu. Ada jalur KETM atau keluarga tidak mampu. Lalu ada jalur CIBI yaitu cerdas istimewa, bakat istimewa. Lalu ada jalur MBK atau murid berkebutuhan khusus gitu. Jadi ada beberapa jalur yang mungkin gampang ya untuk siswa atau calon murid sekarang itu, apalagi dari domisili mungkin kita emang mencakup daerah Tegalwaru ya Pak ya. Iya. Kalau semisalkan dari daerah luar Tegalwaru kira-kira Pak, apakah kemungkinan akan bisa masuk atau tidak Pak? Kalau di luar dari rayon, terutama di luar dari rayon itu tentu kan berpengaruh pada mungkin di luar kuota atau di luar kuota, artinya ya di luar batas yang telah ditentukan. Tapi sebetulnya kalau dalam pendaftaran diperbolehkan saja, namun potensinya sangat rendah gitu, sangat sedikit, karena memang nanti kita akan memperingkatkan gitu ya siswa-siswa pendaftar dari yang terdekat sampai yang terjauh gitu. Jadi ketika memang kuota itu ada 30, ternyata yang daftar itu ada 40, berarti ya kita cari sekolah ada rumah yang terdekat dengan sekolah sampai yang peringkat 30. Kalau peringkat 30 ke atas berarti ya sudah tidak diterima karena memang ya di luar jangkauan dari sekolah kita gitu. Beberapa juga kendala, apalagi yang mungkin di luar daerah kita, daerah Tegalwaru itu ingin masuk ke Tegalwaru itu agak susah ya Pak ya? Agak sulit, tapi bisa saja melalui jalur lain, contohnya KETM ataupun jalur afirmasi PDBK gitu. Seharusnya kalau bisa saja sih, kalau memang dari daerah luar ingin masuk ke SMA 1 Tegalwaru itu harusnya kemarin lewat tahap 1. Tahap 1 itu tidak melihat domisili atau tempat tinggal, karena yang dilihat adalah nilai sama kejuaraan yang telah mereka raih gitu, baik dari akademik, non akademik ataupun kepemimpinan gitu. Oke, mungkin untuk dari pembahasan SPMB tahap 2 itu ada beberapa yang mungkin bisa terjadi apa ya, dari kendala ataupun dari permasalahan setiap daerah juga. Nah, tahap 2 ini ada jalur domisilinya gitu. Mungkin untuk tahap 2 ini tadi kan dari kesulitan atau kendala. Nah, ini keuntungan atau kemudahan yang diberikan dari tahap 2 ini itu boleh diceritakan sedikit. Mungkin kelebihannya kalau dari tahap 1 ya, tahap 1 pastinya tentu
siswa yang memiliki potensi dari kemampuan diri yang besar, itu potensi banget untuk masuk dan bergabung di sekolah kita gitu. Nah, tapi untuk tahap 2 ini tentu yang diprioritaskan adalah bagi murid-murid yang memiliki potensi satu, jarak dari sekolah gitu ya. Terus juga dari tidak mampuan atau keluarga tidak mampu gitu ya. Lalu yang ketiga karena ya siswa berkebutuhan khusus gitu ya atau MBK. Itu juga untuk sekolah negeri itu punya kuota. Jadi untuk siswa yang punya kebutuhan khusus atau kecerdasan istimewa itu punya potensi gitu karena dikasih kuota ataupun ruang untuk masuk gitu. Iya, iya. Oke, mungkin ada beberapa juga keuntungan ya atau kemudahan dari tahap 2 ini. Jadi, karena dari siswa ini juga yang paling utama itu jangan sampai ketinggalan informasi apa ya? Ya, pasti jangan sampai ketinggalan informasi. Informasi pasti akan selalu di-share dan diinformasikan dari awal, dari tahap PCMB sampai tahap 2 sih. Mungkin untuk keseluruhan dari tahap 2 ini ternyata sangat mempermudah ya masuk ke jalur tahap 2 ini dari domisili, terus KTM, dan tadi satu lagi yang menarik itu CIBI ya. CIBI dan MBK. Iya, itu sangat mempermudah calon siswa-siswi yang akan masuk ke SMA Negeri 1 Tegalwaru. Oke. Baik, terima kasih Pak dari Bapak Gali. Siap. Sudah memberitahu kita tentang SPMB tahap 2 ini. Siap, sama-sama. Pokoknya jangan lupa untuk mendaftarkan diri di tahap 2 karena ini tahap terakhir gitu Pak, ya yang perlu kita buka gitu. Jadi setelah tahap ini selesai ya maka sekolah negeri tidak akan menerima siswa lagi kecuali tanpa ada sesuatu hal yang memang yang bisa menjadi pertimbangan. Salah satunya adalah aspek kesehatan dan pindah tugas biasanya gitu. Jadi kalau misalkan tidak punya alasan yang kuat ya sekolah negeri tidak akan pernah bisa menerima selain tahap 2 ini. Jadi tahap 2 adalah tahap terakhir untuk calon murid baru untuk bergabung dan masuk ke sekolah negeri, seperti itu Pak Indra. Siap. Terima kasih Pak Gali untuk teman-teman semua. Jadi untuk tahap 2 ini sangat mempermudah kita, mempermudah kalian agar segera mendaftarkan diri ke SMA Negeri 1 Tegalwaru karena ini tahap terakhir, ini pembukaan SPMB tahun 2026. Oke, terima kasih. Jumpa lagi di lain hari.